pengen bunuh diri, nggak punya duit, nggak punya uang, jual akhirnya ke Marcel. Mas Tri merupakan warga Kabupaten Waikanan, Lampung. Buka suara menanggapi penyebutan namanya sebagai pengeroyok Ade Armando. Hai guys, Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentu saja hanya di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa buat Sobat Negeriku yang ada di rumah. Gimana, udah bolong berapa? Wah, jangan deh, jangan seperti itu, rahasia umum. Oke, seperti biasa reactionjpnn.com akan membacakan 5 berita terpopuler di antaranya JPNN. Ada beritanya soal tentang komedian, stand up komedian si namanya si Marcel terduga terlibat kasusnya. Dia OnlyFans. OnlyFans. Terus ada tentang ikan iblis. Ada apa itu? Ikan iblis, pokoknya selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke, kita awali dengan puncak berita nomor 5, yaitu adalah headline-nya seperti ini ya Kak. Marcel Widianto dengar nih Kiki Saputri bilang begini. Kiki Saputri itu komika juga ya? Komika juga, tapi perempuan. Kalau beramal ke tempat yang benar saja ya, setahu dia. Oh iya, Nah, katanya kan ini. Ya, komedian Marcel Widianto kini lega dan bisa kembali tertawa lepas Kak, katanya gitu. Karena Pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait kasus dia OnlyFans tidak berujung statusnya menjadi tersangka atau dilakukan penahanan. ya, jadi bebas ya. Waktu itu habis diperiksa dia boleh langsung pulang. Cus. Ya. Ternyata Marcel ini kelahiran tahun 96 loh. Oh, Ya. tua saya Besti. Ya. Terus apa namanya, diperiksa karena diduga telah membeli konten-kontennya Dea OnlyFans. Dan background ceritanya tuh karena dia ngebantu si Dea OnlyFans ini DM si Marcel, katanya pengen bunuh diri, nggak punya duit, nggak punya uang, jual akhirnya ke Marcel. Terus seharga 1,4.500.000 rupiah. Wah, konten-kontennya dia beli, kemudian ditonton sekali ya bilangnya ya. Habis itu udah tetap mengendap di drive-nya Marcel. Kalau sebagai cowok abis beli konten dewasa gitu, yakin cuma ditonton sekali? Enggak sih, di save. Tapi yang dijadikan netizen kebodohannya si Marcel ini, kalau bisa gratis kenapa harus beli? Karena kamu biasa dapat gratis kan? Iya, bisa. Gampang gitu. Nah, kata si Kiki Saputri bilang gini nih, makanya lain kali kalau mau beramal ke tempat yang bener aja sayangku, seperti gitu kata Kiki. Tika gue balas deh, oke sayang. Oke ya, terus ada info apa lagi? Ya pokoknya karena kita tahu ya Dea OnlyFans ini kemarin sempat viral, jadi semua disangkut pautin lah yang berhubungan dengan dia, termasuk public figure ya, jadi santapan netizen lah. Jadi salah satu korbannya adalah Marcel. Dan Dea OnlyFans tuh kondang di salah satu platform namanya OnlyFans ya. OnlyFans. Dia menjual konten-konten dewasa bareng si doi, pacarnya, begitu. Oke? Case close ya? Case close. Oke, saat ini kita sekarang membahas berita terpopuler keempat. Ini agak bangga sama agak was-was juga di teman-teman di sana ya. Headline-nya seperti ini. Ada ikan iblis merah di Danau Toba. Serem amat. Edi Rahmayadi pusing 7 keliling kayak gitu. Ya kan? Edi yang mandi siapa sih gitu? Edi Rahmayadi, gubernurnya Sumatera. Ya, Sumatera Utara ya. Sumut ya. Jadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi angkat bicara terkait keberadaan ikan iblis merah atau red devils yang dikeluhkan para nelayan di Danau Toba. Jadi red devil ini bukan hanya predator ya? Iya, bukan hanya ya, kalau di lapangan hijau red devil ini cupu, tapi kalau di gimana tuh lapangan hijau? Maksudnya di habitatnya dia sendiri. MU. Gue nggak nyambung ke bola. Aku deblus aja deh. Ternyata ketika masuk ke Danau Toba, ini menjadi salah satu predator yang sangat meresahkan. Ya, karena merusak ekosistem ikan-ikan yang ada di situ ya. Iya, jadi nelayan jadinya susah untuk mendapatkan ikan-ikan yang bisa dikonsumsi karena sudah disantap duluan sama si red devil ini. Benar. Berarti harus ada the blues itu masuknya ya. Iya. Ya, bener gak sih? Ikan lumba-lumba. Nah, pasalnya ikan yang dinama latinnya ini adalah Cisal soma labitayung
itu kerap memakan bibit-bibit ikan milik nelayan di Danau Toba. Jadi bibit-bibit ikan atau telur-telur ikan yang di Danau Toba dicemplungin sama nelayan-nelayan tuh dimakanin sama dia semua. Iya, gagal panen dong. Iya, gagal panen, ekosistem jadi hancur. Oke. Ngadunya ke Gubernur Pak Edi Rahmayadi. Terus apa yang Bapak Edi Rahmayadi akan lakukan? Belum ada rencana, masih Spesifiknya berpikir belum lah ya, tekniknya. masih dimasak lah. Masih brainstorming sama nelayan-nelayan di sana bagusnya seperti apa. Kalau dibunuh juga kan nggak bisa. Iya sih. Kalau mau Tapi dipindahin. kalau aku jadi gubernurnya nanti bikin sayembara, hadiahnya fantastis. Siapa yang bisa menangkap berapa ikan dari Danau Toba, nanti Ikannya dapat jadi hadiah. putri. Oh bukan. Putrinya kan udah di sini, Besti. Oh iya, siap. Tapi yang jadi penasaran adalah pasti itu ada yang naruh Red Devils tuh. Nggak tiba-tiba langsung ada di situ kan? Oh, ada yang naruh ya? Iya Pak, kan danau. Oh gitu ya. Danau, bukan laut, bukan sungai gitu. Oh, jadi nggak ada peredaran untuk masuk ke air situ ya? Iya. Oh iya, bisa juga. Berarti mungkin ada yang kurang suka dengan petani-petani situ, atau itu Bisa menurut jadi. saya ya. Bisa jadi. Ya, itu asumsi kita lah. Oke, ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Ada banyak enggak sih? Berapa nih? Ada netizen Satu juga nggak apa-apa. bilang gini. Betul, ini ikan Red Devils. Nah, Yang jelas ikan Red Devils bisa masuk ke perairan waduk atau danau. Pasti ada orang iseng yang memasukkan. Oh iya, bener kan? cerdas di netizen. Kejadian sama juga dialami masyarakat sekitar Waduk Kedungombo di Jawa Tengah yang resah adanya ikan Red Devils. Fix ini harus memasukkan segerombolan, sekawanan, dan sekompi The Blues. Blues ya. Atau masukin aja alligator sekalian bisa lah. Oke, Ini ikan. siap. Cash flow. Oke Kak, kita masuk ke berita nomor 3 nih. Silakan. Nomor 3, kabar gembira dari pemerintah. Oke, apa THR? Oh iya, bentar lagi dapat THR ya. Skui. Sahabat negeriku, perlu Anda tahu adalah kebijakan terbaru Menpan RB. PNS diberikan kebebasan pindah pegawai bank, bisa masuk ASN. Jadi Menpan RB itu menetapkan kalau yang namanya PNS boleh pindah atau istilahnya resign terus pindah kerja ke BUMN. Begitupun sebaliknya. Nah, ada juga pegawai bank yang boleh masuk ke ASN. Dulu kan sebelum-sebelumnya ya udah kamu misalkan di kementerian ini, misalkan kamu di dinas ini nggak bisa tuh. Situ aja terus yang seumur hidup. Iya, nggak bisa tuh ya pindah. Habis keluar, ibaratnya kamu keluar dari perusahaan merah, kembali terus pergi ke perusahaan biru, balik lagi ke perusahaan Kalau sekarang boleh merah di lagi. switch ya. Iya, nah ini tujuannya. Saat ini regulasinya telah tengah dirapikan, bahkan tidak lama lagi akan diluncurkan. Nanti kebijakan tersebut memberikan kebebasan PNS untuk pindah ke BUMN bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara itu sendiri. Jadi ya memang ya kalau misalkan saya content creator, kemudian punya bakat atau skill di bidang marketing, udah pindah marketing gitu kan bisa. Nah, abis ini nanti kalau misalkan bosen pindah lagi, bisa sih untuk mengaktualisasi diri sendiri. Kalau menurut aku sih yes. Sah-sah aja ya. Iya, sah-sah aja. Jadi ibaratnya kayak orang bekerja di swasta. Ya, asalkan gitu. kerjanya bener aja gitu. Iya, dan mempunyai skill ya tentunya ya. Jadi yang tadinya punya skill bisa lebih baik lagi skillnya. Begitu Oke. sih. Ada komentar dari Sobat Negeriku nih. Namanya Dimitri Agus. Dia bilang gini, "Wes angel temen tutranmu." Itu lagu. Itu kayak lagu, kamu tau gak sih ya? Nggak tahu. Angel tenan tuturan, iya gak sih? Bahasa Perancis sih. Iya, bahasa Jawa, Ser. Oke. Oke, Siap. itu aja infonya. Case Close. close. Dan berita ketiga, ini yang kedua. Cepat sekali kita nggak berasa ya, tato berdua aja. Oke, udah berita kedua aja. Ini masih tentang yang lagi ramai kemarin, demo 11 April 2022 yang memakan korban, nggak meninggal sih, cuman pengeroyokan. Penganiayaan ya. Iya, dia adalah Ade Armando, Orang dosen UI. Universitas Indonesia dan juga pegiat media sosial dikeroyok juga oleh dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga bukan mahasiswa yang mahasiswa. tengah beraksi.
Mahasewa. Iya. Mahasewa. Itu kan itu istilah buat ibu-ibu yang ikut demo bukan sih? Bukan ya? Penyusup juga di Penyusup ini ya. Mahasewa. Jadi ini judulnya disebut jadi pengeroyok Ade Armando, pria ini buka suara. Setelah Ibu Ade Armando babak belur dikeroyok, 4 foto pria yang disebut sebagai terduga pelaku viral di media sosial. Salah satunya bernama Tri Setia Budi Purwanto. Mas Tri apa Trai ya bacanya ya? Mas Trai. Mas Tri merupakan warga Kabupaten Waikanan, Lampung. Buka suara menanggapi penyebutan namanya sebagai pengeroyok Ade Armando. Dia mengaku tidak mengetahui adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta. Begini dia bilangnya, saya kalau nggak kerja ya mancing, jadi nggak tahu urusan-urusan begitu, kata Tri saat diberitakan oleh JPNN Lampung. Makanya dia terkejut melihat fotonya dia ada di situ ya? Ada di situ sebagai terduga pelaku pengeroyokan Ade Armando saat aksi 11 April 2022 yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Wajahnya mirip ya? Mungkin karena kan itu kayak polisi merilisnya siapa yang ada di sekitar lokasi pengeroyokan Ade Armando disorot, di close up ini pelakunya silahkan menyerahkan diri atau kalau tidak kami yang akan menangkap Anda. Begitu. Menurut lo pengeroyokan Ade Armando gimana? Ya nggak dibenarkan walaupun memang aspirasi dari mahasiswa ini baik ya dan baik untuk rakyat juga gitu. Tentang penolakan penundaan pemilu, penolakan 3 periode, presiden 3 periode, penolakan kenaikan kan harga sembako, minyak dan ya kan? minyak goreng dan gitu. Pertamax Ya, itu gitu. punya rakyat semua, mengaspirasi rakyat semua, tapi tidak dibenarkan juga walaupun beda pendapat dengan Ade Armando. Misalkan memang Ade Armando ke Pak Jokowi ya, lebih menjaga Pak Jokowi, tapi nggak bisa dibenarkan dengan pemukulan seperti itu. Dan beberapa tokoh politik pun juga mengomentari kalau ini adalah hal keji yang tidak bisa dibenarkan karena yang namanya demo itu kan menyuarakan aspirasi, bukan malah untuk disusupi kemudian membuat onar terus ya memakan korban sampai hampir ditelanjangin. Iya, tapi plot twistnya adalah sebelum Pak Ade Armando ini dipukuli ya, dianiaya, beliau kan diwawancari sama berbagai media di situ, termasuk ada teman-teman kita CPNN ya, diwawancara bahwasanya dia sebenarnya mendukung mahasiswa untuk penolakan 3 periode aslinya gitu, tapi ternyata ditunggangi dengan orang-orang yang nggak suka sama oposisi lah, sama oposisi pemerintah, akhirnya ya udah kena gitu. Oke, ada komentar dari sobat kita berikut cek ya. Dulu berita Bilangnya baru kedua ada. Dharma Santri dari Dharma Santri. Kok bisa gitu ya? Kok gitu ya? Ya nggak tahu. Oke deh, case close. Kita sudah mencapai puncak berita nomor 1, nomor Wahid. Puncak Wahid. Di weekend ini ya, reaction weekend ini. Yes, judulnya adalah Maruli bongkar penyebab perceraian Ola Ramlan dan Aufar Hutapea. Ola, simak 4 fakta berikut. Gitu. Jadi Sidang kemarin perceraian Ola Ramlan dan Aufar. Kemarin heboh ya, sayang Iya. itu padahal udah 10 atau 11 tahun menikah ya. Ya dan Sekitaran punya buah segitu hati deh. juga yang lucu-lucu ya sebenarnya. Imut-imut menggemaskan rejim menabung. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai, saudaraku. Dan sedihnya itu di bulan Ramadan. Oh iya. Ya, akhirnya kalau misalkan memang di bulan Ramadan mereka berdua cerai ya pas lebaran nggak bisa kumpul sebagai suami istri lagi. Sedih nggak ya dia? Ya sedih tapi Pertanyaannya. harus dijalanin. Dan itu tentunya pilihan ya, Ser, kalau namanya perceraian kan kita nggak tahu masalahnya apa yang mereka alami. Jadi ya udah Ya sih. ternyata Bang Aufar juga kan sebenarnya mau nggak mau dia sebenarnya bukan dia yang mau tapi Nyonya Ola Ramlannya yang pengen gitu. Oke. Nah ditanya Ola Ramlannya kenapa di artikel ini Ola Ramlan nggak mau mengungkapkan aib suami gitu loh. Karena ya mungkin dia merasa ada ketidakpuasan dari suami, kebutuhan Ya, apa kita yang nggak tidak tahu lah ya, dipenuhi. gitu. Oke, fakta pertama, Ola Ramlan dan Aufar kompak tak hadir gitu. Nah, Ola Ramlan dan Aufar tak terlihat hadir di sidang perceraian lanjutan pada Senin kemarin gitu. Ada kesibukan lain dari kedua prinsipal baik Aufar maupun Ola Ramlan. Lalu fakta kedua, isi gugatan cerai yang diajukan Ola Ramlan. Nah, Maruli Tanpa Bolon selaku pengacara Ola Ramlan menyebutkan ada 2 gugatan yang dilayangkan oleh kliennya. Oh, 2 gugatan.
Oke, Ya, oke. namun cerai saja nggak apa namanya dengan mempelihara anak dan perwalian gitu kan. Namun ternyata pihak Alvar Hutabarat juga mengajukan permohonan perwalian gitu. Akan tetapi hasil dari permohonan itu masih belum diketahui. Karena belum putus ya, masih berproses ya, Masih sidangnya proses, masih ya. terus Panjang sidang panjang. Lalu fakta nomor 3, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga Ola Ramlan dan Alvar. Oh, Kata dicatat. Maruli seperti itu. Lalu yang keempat itu, adakah kemungkinan Ola Ramlan dan Alvar bakal rujuk? Nah, Menurut Anda? kalau menurut saya melihat di berita jpnn.com terus di sosial media kayaknya enggak deh, karena Ola Ramlannya sudah bulat untuk pisah. Karena tidak ada keputusan wanita yang tidak dipikir matang-matang. Tapi ada juga sih, karena kan wanita hidup dari perasaan. Ya, mungkin hanya sebagian. Tapi kalau saya sebagai wanita adalah yang namanya kalau udah putus, hai. Kita menyapa teman-teman yang ada di belakang kamera ya, Ser ya. Halo, Pak Hafiz. Pantang namanya yang balik dengan mantan, itu kata bos saya ya. Oh. Karena ya ngapain sih lo gitu loh. Ya udah hidup so must go on aja. Ya, tapi ya kita berdoa aja semoga yang terbaik buat rumah tangga Ola dan Pak Alvar. Ada komentar dari Dani Zulkifli Herman. Tidak aneh kalau perkawinan selebriti berakhir dengan perceraian karena mayoritas dari mereka tidak paham hakikat pernikahan. Anjay. Nauzubillahi min dzalik. Iya. Gimana sih? Ya Berat udahlah. kalau bicara hakikat. Ya udahlah, namanya juga pendapat. Oke. Oke lah. Case close. Oke, itulah tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com dalam satu pekan. Luar Yang biasa. paling kamu suka yang mana? Berita mana? Aku suka yang Ade Armando ya, karena kan isunya kita masih bisa belajar dunia politik kanan kiri depan belakang. Kalau aku suka yang ikan iblis itu loh. Itu menjadi misteri siapa yang memasukkan ikan iblis ke dalam boba itu. Oke. Aku belum tahu sih bentuknya ikan iblis tuh kayak gimana. Ya. Cuman kayaknya Silakan serem cek. aja gitu lah. Oke, sebelum kita tutup reaction kita kali ini, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga lancar terus sampai Iya. Idul Fitri. amin. Dan selamat kita ucapkan juga untuk sobat negeriku yang menjalankan sih ya, merayakan Hari Raya Hari Paskah. Gitu. Kebetulan pas banget ya. Iya. Di Jadi bulan Ramadan, hari Paskah, kita damai banget kayaknya Indonesia nih ya. semoga toleransi beragama tetap terjaga Oke, di bila mana negeri ada ini. salah kami mohon maaf lahir batin sebelum lebaran ya kan. Duluan ya Bila kita ya. Kalau misalkan memang bermanfaat silahkan share video. Jangan ini. lupa like, komen, dan share video ini. Saya Tika Biantoro dan Saya Sergio Agasta, sampai sampai jumpa di minggu reaction depan. minggu depan.